Bab 620. Dimarahi. Anak yang begitu beretika dan berperilaku baik seperti itu, tidak peduli siapa yang melihatnya, pasti akan merasa menyukainya, dan tidak terkecuali dengan Davin Ye. Namun, ketika wajah anak itu terlihat seperti saudara tirinya, segalanya menjadi berbeda. Mata di bawah lensa kacamata memancarkan kilauan muram, tapi itu segera berlalu. Davin Ye tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya dengan sayang. Sama-sama, pamanku dan Momi adalah teman lama, bukan apa-apa untuk membelikanmu kue. Jika kamu suka, paman akan mengajakmu ke taman hiburan lain kali. Oke, terima kasih, Paman Dav. Aku pergi dulu. Dia mengambil kue buahnya miliknya dan segera meninggalkan toko. Audrey Han sedikit khawatir, dia bangkit berdiri dan mengawasinya masuk ke mobil, dan baru merasa lega setelah dia menutup pintu. Ketika dia siap untuk kembali ke dalam toko, terdengar Davin Ye di belakangnya. Kamu tidak perlu terlalu gugup, aku sudah bilang sejak lama bahwa aku tidak bermaksud jahat, baik padamu maupun pada anakmu. Audrey Han tidak langsung menjawab. Dia tertegun sejenak, lalu berbalik dan menatap Davin Ye dengan mata dingin. Jadi, apakah CEO Davin ingat bahwa aku sudah mengatakannya sejak lama, bahwa aku tidak ingin menjadi korban pertikaian antara kamu dan Golden Ye? Mendengar ini, Davin Ye mengerutkan kening, dan tatapan matanya benar-benar tidak berdaya. Mengapa kamu berpikir begitu tentangku? 5 tahun telah berlalu, jika aku ingin melawannya, aku sudah akan melakukannya saat itu di kediaman Ye. Mengapa aku harus menunggu sampai sekarang? Lalu, apa maksudmu sekarang? Audrey Han mencibir, aku dapat percaya jika kamu menyebutnya kebetulan, saat terakhir kali kita bertemu di supermarket, tapi kali ini. Kamu tidak sengaja melihat Glenn saat dalam perjalanan pulang di sekolah, jadi kamu secara khusus membawanya ke toko kue ini untuk makan kue buah. Apakah kamu pikir dia hanya seorang anak kecil dan tidak waspada sama sekali, jadi kamu ingin mempengaruhinya? Melihat dia masih ingin berbicara, Audrey Han memotongnya. Tidak perlu terburu-buru menjelaskan, mungkin saja ada kebetulan di dunia ini, tetapi tidak mungkin terjadi terus-terusan. Bahkan jika kamu ingin menjebakku dan memanfaatkanku, kamu harus menahan emosi dan menekan perasaanmu sendiri. Tidak seperti sekarang, tidak mengendalikan amarahmu dan menggunakan berbagai cara untuk muncul di depanku dan mendekatiku. Tatapan mata Davin Ye menjadi semakin suram, dia terus menatapnya tanpa mengalihkan pandangan sedetik pun. Bagaimana dengan dia? Sebuah pertanyaan tiba-tiba mengejutkan Audrey Han. Dia juga mendekatimu dengan berbagai cara, mengapa kamu tidak berpikir bahwa dia memiliki niat buruk? Sedangkan aku, yang hanya kebetulan bertemu denganmu beberapa kali, dan orang-orang dari perusahaan juga kebetulan menandatangani kontrak denganmu, aku hanya melakukan yang terbaik. Mengapa kamu berpikir aku ingin menjebakmu dan memanfaatkanmu? Audrey, kamu benar-benar pilih kasih. Audrey Han terdiam. Itu karena kamu masih mencintainya. Audrey Han membelalakan matanya, jangan bicara omong kosong. Davin Ye mendekat selangkah, dan aroma hangat di tubuhnya menjadi sedikit kuat. Apakah itu omong kosongku, ataukah kamu yang tidak berani mengakuinya? Karena kamu masih menyukainya, jadi tidak peduli apa yang dia lakukan dan bagaimana caranya berusaha dekat denganmu, kamu hanya akan merasa bahwa dia hanya seorang penguntit, dan tidak mencurigainya seperti kamu mencurigaiku, kan? Sudah kubilang aku tidak akan menyakitimu, apalagi anak itu. Bahkan jika dia adalah anak Golden Ye, di mataku, dia hanyalah anakmu. Kamu. Davin Ye melangkah mendekat lagi, bahkan jika aku benar-benar memiliki niat dekat denganmu, itu karena aku menyukaimu. Audrey Han tercengang dengan pengakuannya yang tiba-tiba. Menyukainya. 5 tahun sudah berlalu, ternyata dia masih. Ketika kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Meski kamu tidak memiliki perasaan untukku saat itu, tapi kita juga pernah akrab.
walau bukan sebagai kakak, tetapi kita teman, bukan? Davin Ye melihat bahwa dia mundur selangkah demi selangkah, jadi dia maju selangkah lagi. Orang yang biasanya selembut sutra, kini menjadi sedikit kuat pada. Jika dia boleh, lalu apa aku tidak boleh? Jika ingin berdebat, aku lebih memenuhi syarat daripada dia, bukan? Lagi pula, aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Audrey Han kehabisan kata-kata mendengar ucapan Davin Ye. Dia memikirkan ribuan alasan mengapa dia mendekatinya, tak disangka ternyata ini alasannya, dan dia langsung mengaku kali ini. Karena aku menyukaimu, sehingga aku ingin lebih dekat denganmu, jadi meskipun aku menggunakan beberapa cara, itu tidak terlalu berlebihan, kan, Audrey? Setelah mengatakan pendapatnya, sentuhan hangat kembali muncul di wajah Davin Ye, dan matanya memandangnya dengan tenang. Oke, waktu yang kamu janjikan dengan Glenn sudah habis. Anak itu masih menunggumu di dalam mobil, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Audrey Han sedikit terkejut, mengapa Davin Ye yang seperti ini dapat membuatnya merasa sedikit sedih. Pergilah. Davin Ye memegang bahunya dengan lembut, lalu mendorongnya keluar dari toko kue dan berkata, sekarang Davin Ye bukan lagi kakakmu, jadi aku punya hak untuk bersaing secara adil dengan Golden Ye. 5 tahun yang lalu aku tidak memiliki kesempatan, tetapi sekarang aku ingin berjuang untuk diriku sendiri. Aku ingin berusaha keras sebelum kamu bersama Golden Ye. Jadi, jangan mendorongku pergi karena alasan lain. Audrey Han membiarkannya mendorong dirinya ke depan mobil, dan kemudian Davin Ye bahkan membukakan pintu mobil untuk dirinya. Mommy. Suara Glenn terdengar, dan kesadaran Audrey Han segera kembali. Dia kembali menatap Davin Ye. Ingat untuk mengenakan sabuk pengaman dan hati-hati di jalan. Dia tersenyum dan menutup pintu. Kemudian dia berbalik dan membayar di toko kue. Audrey Han duduk di kursi pengemudi dan dia masih bingung, sementara Glenn masih memegang kuenya, berkedip dan menatapnya dengan ekspresi polos. Mommy, ada apa denganmu? Audrey Han menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Ayo pulang. Ya. Alhasil Audrey Han membawa Glenn pulang. Ketika dia naik lift, Audrey Han berteriak dan berkata, Mommy ingat, sebelumnya aku sudah memberitahu guru di sekolah, dan guru itu juga telah mengiyakan Mommy, bahwa dia tidak akan membiarkan orang asing menjemputmu pergi. Apa yang terjadi hari ini? Setelah mengatakannya, Audrey Han memandang Glenn. Tatapan matanya tidak selembut sebelumnya, melainkan menjadi sangat serius. Kamu yang berinisiatif sendiri untuk pergi dengan Paman Duff, bukan? Karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Ketika Glenn mengangkat kepalanya dan menatap wajah Audrey Han yang serius, ekspresi bersalah tiba-tiba muncul di wajah kecilnya. Mommy. Benar, bukan? Suara Audrey Han juga menjadi semakin tegas. Pada saat ini, dia tampak seperti seorang ibu yang keras. Mommy. Glenn sedikit takut dan tidak berani berbicara, tangannya yang memegang kue juga terkulai lemas. Mengapa? Audrey Han menatapnya tak daya, bahkan meski kamu sudah pernah bertemu dengannya, tapi tidak bisakah kamu melihat sikap Mommy padanya? Mengapa kamu ingin pergi bersamanya? Mengapa kamu mau masuk ke mobilnya? Mommy dapat melihat bahwa kamu sendiri yang menginginkannya, dan bukan dia yang memaksamu. Glenn menundukkan kepalanya dan tidak berani menjawab, hanya diam dimarahi oleh ibunya. Bersambung.